Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ayya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 21. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah, siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dimudahkan langkah kita hadir di sini memenuhi panggilan Allah, itu salat Jumat secara berjamaah. Salah sibukan dunia kita yang ada habis-habisnya ini, jangan sekali-kali kita meninggalkan panggilan-panggilan Allah. Seringkali kita memenuhi panggilan manusia, panggil atasannya, besok ketemu Singapura, besok ketemu di Bali. Mereka bisa tepat waktu, tapi kalau Allah memanggil besok subuh ketemu di rumahku, seringkali hamba Allah ini gak mampu melangkahkan kakinya di masjid yang rumahnya dekat sama masjid. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita mensuri taulan dari nuswat akhlak Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah bagi itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin ketemu sama Allah, ingin ketemu dengan janji-janji yang Allah janjikan di Al-Quran, dan bagi orang-orang yang ingin bahagia besok di akhirat dan banyak-banyaknya kepada Allah. Itu mereka dengan ringan apapun yang dicontohkan Rasulullah akan diikuti. Tapi bagi orang-orang yang hanya ingin menikmati kebahagiaan dunia belaka, mereka sangat berat untuk mencontoh perilaku Rasulullah. Mereka lebih senang mencontoh kehidupan para artis, para idolanya. Kalau idolanya datang dari luar negeri ke Indonesia, biarpun tiketnya harganya 5 juta, dia tidak sayang mengeluarkan uangnya. Tapi kalau diajak membantu bangun rumah Allah, kadang-kadang mereka berat. Oleh sebab itu, kita mau bercontoh pada siapa lagi kalau tidak kepada Rasulullah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian umat Islam ini ngaku cinta kepada Allah, ya, fattabi'uni, buktikan, maka ikutilah aku Muhammad Rasulullah. Kalau saya tanya kepada para jamaah, apakah kalian umat Islam, para jamaah cinta kepada Allah? Pasti jawabnya iya, kami cinta kepada Allah. Gak cukup kita dengan cinta dari mulutnya, tapi buktikan kamu sudah mengikuti akhlak Rasulullah apa belum. Kalau kamu mengikuti akhlak Rasul, dijamin oleh Allah dua, oleh Allah, yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta kepadamu. Itu jaminan dari Allah. Demikian juga di ayat itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni semua kesalahan kekhilafan masa lalu, karena dulu kamu mengikuti hawa nafsu dan ikuti bujukan rayuan setan. Allah Maha Pengampun. Hadirin yang berbahagia, kita mencontoh Rasulullah. Satu,
adalah akhlaknya, belum lagi nanti mencontoh ibadahnya. Di mana Rasulullah SAW dari keterangan yang saya baca itu baru 50 akhlak Rasulullah. Ini masih banyak lagi. Kita bisa ngikutin separuhnya aja, insya Allah kita akan dijamin akan dapat syafaat Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah tidak cukup dengan memperingati maulidnya, hari kelahirannya, tidak cukup. Karena Rasulullah menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang mengikuti, menghidup-hidupkan akhlak dan sunnahku, maka orang Islam itulah bukti cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka orang itu akan surga bersama aku. Hadirin yang berbahagia, kita contoh yang ringan-ringan saja, gak usah yang berat-berat. Satu, Rasulullah itu kalau sholat selalu berjamaah di masjid, selalu tepat waktu. Sudah tanyakan pada diri kita, yang kita dari sisi kehidupan dunia lebih segala-galanya tak tinggal Rasulullah. Rasulullah nggak punya mobil, Rasulullah rumahnya juga bukan tembok, hidupnya bukan spring-bed. Semua kehidupan urusan dunia itu kalau dibandingkan para jamaah lebih di atas Rasulullah. Tapi lihat Rasulullah sholatnya selalu di masjid tepat waktu. Seringkali kadang-kadang kesibukan duniawi, kadang-kadang rapat, sampai kadang-kadang sholat duhur 2:30, sholat asar 5:30, sampai anggota dewan rapat 5:30, belum sholat asar. Bagaimana akan dapat ridho Allah yang dirapatkan? Coba kalau kita tepat waktu, Allah akan kasih keberkahan segala kesulitannya. Nanti Allah yang akan ngatur semuanya. Hadirin yang berbahagia, sampai ditanya hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Ya Rasul, amal yang paling Allah cinta itu amal apa ya Rasul? Jawabnya Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini kita amalkan. Jangan sampai kita di rumah dekat sama masjid tapi jarang ke masjid, ya. Jarang ke masjid, giliran mati aja minta sholat di masjid. Begitu ngaku cinta pada Rasulullah. Kadang-kadang oke lah, duhur kita di kantor, asar di kantor, oke, maghrib di kantor, isya di kantor, subuh di kantor. Memang gak ada waktu untuk rumah Allah yang ada di sekitarmu. Kalau kamu ngaku cinta pada Rasulullah, buktikanlah sholatmu di masjid. Kurang apa? Masjid tinggal kurun, kita sudah berjamaah. Masya Allah. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan hadis riwayat Imam Ahmad dalam menilai iman seseorang itu, kata Rasul gampang. Idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang membiasakan sholatnya selalu di masjid, selalu berjamaah, sudah gak usah ragu-ragu, saksikan dia adalah imannya di hadapan Allah, sudah bagus. Ini seringkali kadang-kadang kita terlena dengan duniawi. Makanya biarpun siapapun orangnya, biar S1, S2, S3 ada jaminan mulia di hadapan Allah. Tapi biarpun dia OB, biarpun dia tukang sol, dia berbuat, tapi kalau sholatnya saben, waktu di masjid itu lebih mulia ketimbang orang-orang jabatannya tinggi, ilmunya tinggi, tapi sholatnya enggak mau di masjid. Ini mohon maaf, saya bukan mengada-ngada. Sampai kadang-kadang penceramah kondang, Ustaz habis ngisi maulid Nabi, subuhnya enggak di masjid, saudara. Banyak saudara. Makanya mereka belum tentu mulia, insya Allah mulia orang-orang yang salatnya selalu di masjid. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Umar, al-wudu wal rawahu ilal masjid minal jihad fi sabilillah. Kata Rasul, kamu mau pagi-pagi, siang malam, mau berangkat ke masjid, itu sudah termasuk jihad orang di jalan Allah. Orang gak harus ngebom, saudara. Yang kau bom itu siapa? Kamu gak usah ikut kelompok ISIS, gak usah ikut kelompok
saja di lingkungan itu sudah jihad fisabilillah, hadis muttafaqun alaih. Kenapa kita nggak mau ke masjid mulai dari sekarang? Ayolah, kalau pengen kita bahagia ikuti sunnah Rasul, akan dapat syafaat Rasulullah. Buktikan kamu selalu di masjid. Karena Rasulullah tatkala Isra dan Mi'raj, kenapa ayatnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Ini indikasinya bahwa umat Islam yang imannya baik, dia selalu hatinya cenderung ke masjid. Hidayahnya orang Islam dalam masjid itu seperti kayak ikan sama air, gak bisa dipisah-pisah. Apabila ada ikan yang sudah bosan hidup di air, lihat aja mati dia. Sama kalau ada orang ngaku Islam tapi sudah gak tertarik, malas ke masjid, tanda imannya sudah mulai mati sedikit demi sedikit. Matinya itu sudah tanda apa? Keindahan dunia, kesibukan duniawi. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua, Rasulullah itu akhlaknya gak pernah bikin kerusakan di muka bumi, sampai ditegur oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan Muhammad, kamu di muka bumi ini kata Allah bikin kerusakan. Allah Subhanahu wa ta'ala gak suka terhadap orang lain bikin kerusakan. Rasulullah diturunkan, diutus adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kasih sayang. Belum pernah Rasulullah bikin kerusakan. Di Madinah saat itu sama kumpul sama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi. Belum pernah Rasulullah memberi kepada mereka, saudara. Dan kau ikuti itu Nabi siapa? Dan kau ikuti itu Quran, kitab apa? Ini kadang-kadang saya tidak habis pikir, kenapa mereka sampai begitu nekatnya. Masalah meninggal hanya Allah yang tahu meninggalnya baik atau tidak. Kita bicara bukan bicara hakikat, tapi kita bicara adalah syariat, aturan. Aturan-aturan di muka bumi inilah, aturan-aturan agama asal kamu kerjakan dengan baik, insya Allah hakikatnya insya Allah akan baik. Tapi kalau sudah syariatnya sudah tidak baik, aturan-aturan sudah tidak baik, melanggar, maka bisa jadi rencana dan cita-citamu jihad itu bisa kandas di tengah jalan, saudara. Hadirin yang berbahagia, demikian juga akhlak Rasulullah adalah Rasulullah yang tidak pernah dengki, tidak pernah hasud, tidak pernah iri sama orang lain. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan hadis riwayat Abu Dawud, iyyakum wal hasada, jauhi sifat iri dan dengki. Fa innal hasada, karena sesungguhnya iri dan dengki itu ya'khudul hasanat, akan makan segala amal ibadahmu, amal-amal baikmu, amal-amal solehmu, kama ta'kulun naru al-haroba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Selama masih ada api, maka kayu bakar berapa ribu kubik, berapa ribu hektar pasti akan ludes karena adanya api. Biarpun kita ahli ibadah hebat, tapi kalau dengki pada diri kita masih ada pada diri kita, amal kita nanti habis dengan sendirinya kedengkian itu. Jauhilah sifat dengki. Hadirin yang berbahagia, sifat dengki, definisi dengki ataupun hasud, iri itu adalah gampang. Ingat-ingat divisinya iri dan dengki adalah SMS. Apa urusannya Ustaz? Dengki kok definisinya SMS? S-nya adalah senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Ada teman naik jabatan, dia iri, dengki. Kenapa dia yang naik? Tandanya sudah iri. Demikian juga kalau ada orang susah, kadang-kadang dia senang. Tuh rasain tuh, walau sama gua. Ini termasuk dengki. Ada tetangga beli mobil, dapat mobil baru bagus, dia panas. Dari mana dia? Jangan-jangan korupsi, sudah dengki, memakan amal sendiri. Besoknya lagi tetangga itu beli mobil bagus lagi, saya dari mana lagi itu? Dia langsung masuk rumah sakit, sudah panas. Akhirnya kalau rumah sakit itu ditengokin jamaah pengajian ibu-ibu. Dia kaget, boleh kok sama datang kemari.
naik apa boleh orangnya rame ngerepotin, maaf ya, nggak apa-apa Mbak Yu. Naik apa tadi? Tetangga kita yang kemarin beli mobil 2 sekarang beli bis baru, kita disuruh ngerayain, dia tambah kelopok mati sudah. Ini orang lain senang tapi dia malah mati dengan sendirinya. Makanya ngadepin orang yang tinggi itu jangan dilawan, dibiarkan dia akan mati sendiri, akan panas sendiri, akan celaka sendiri. Makanya sampai Allah mengajarkan, ya jangan sampai ada sesuatu pada diri kita. Apalkanlah doa yang Allah ajarkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah kau jadikan di hati kami, Allah telah mengajarkan, ghillan, ada rasa dengki, ada rasa iri dengan sesama. Ghillan, iri kepada mana? Lil ladziina amanu, pada orang mukmin lainnya. Dan kalau sampai kita iri sama orang mukmin lainnya, maka amal ibadah kita akan habis. Capek kita ibadah, tapi ternyata di akhirat nanti gak ada balasannya. Makanya sampai kenapa Qabil membunuh Habil adiknya, karena iri karena Habil dapat istri Ikrimah yang cantik. Kemudian kenapa iblis sampai dikeluarkan dari surga, dia sombong sama Allah karena faktor adalah iri, dengki pada Nabi Adam. Makanya suatu hari yang terakhir, cerita ini sudah terkenal, mungkin sudah dengar para jamaah. Tatkala Rasulullah sedang duduk-duduk di masjid bersama para sahabat, tahu-tahu Rasulullah menyampaikan, "Ala adullukum, maukah aku tunjukkan calon penghuni surga?" Para sahabat, "Mau ya Rasul, mau." "Siapa ya Rasul?" "Tunggu, dia belum datang, sebentar lagi dia datang." Pas tatkala datang itulah tuh lagi sholat orang itu calon penghuni surga. Sahabat penasaran, sampai akhirnya ada beberapa sahabat yang minta izin mau tinggal di rumahnya silaturahim sampai 3 malam, 3 hari 3 malam. Terkala di rumahnya itulah dia hanya pengen tahu apa sih kelebihannya sahabat ini kok sampai dijamin oleh Rasulullah calon penghuni surga. Ternyata dia malamnya itu juga tahajudnya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan, lebih baik. Kalau secara mata adalah biasa-biasa aja, mungkin lebih baik pada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya dia sampai 3 malam telah pamit izin. Sebelum pamit itulah dia bilang, "Wahai kawan, aku ingin tahu apa rahasianya kamu sampai dijamin surga oleh Allah, oleh Rasulullah." Dia bilang, "Kamu tahu sendiri ibadahku pas-pasan berikan kalian semua. Mungkin kalian lebih baik, tapi kenapa Allah Rasulullah SAW menyampaikan dalam penghuni surga? Oh, mungkin saya punya amal perbuatan yang menurut saya itulah kelebihan saya." "Apa kelebihanmu?" "Aku tuh diciptakan oleh Allah, alhamdulillah, gak pernah ada rasa iri sama orang lain, gak pernah ada rasa dengki, tetangga maupun siapapun, kita gak pernah dengki sama keluarga. Ini rahasianya. Jadi bukan karena pintarnya, bukan karena kekayaannya, tapi gak ada suatu dengki, sehingga amalnya utuh, gak ada yang mengurangi di akhirat. Tapi kalau di ahli ibadah, tapi kalau ada dengki, maka dengan sendirinya akan hilang sedikit demi sedikit. Hadirin berbahagia, kata Rasulullah, ingatlah kullu dinikmatin mahsudun. Setiap orang dapat nikmat itu selalu didengkiin orang, diiriin orang. Dan rumusnya bahwa yang dengki sama kita adalah orang yang dekat sama kita, bukan orang yang jauh sama kita. Contoh seumpamanya, kalau yang dengki sama Gojek, paling tukang Gojek, paling tukang becak, paling angkot, itu yang dekat sama kita. Yang dekat sama kita bisa jadi teman kerja kita, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita. Gak ada seumpamanya bahwa orang jauh sama kita, dengki sama kita. Pilot seumpamanya dia dengki sama tukang ojek, gak ada urusan, sudah jauh. Makanya kita kalau didengkiin orang, sabarlah, jangan diladenin. Dia nanti akan mati dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan akhlak Rasulullah, jangan dengki sama orang lain. Insya Allah amal kita nanti utuh di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa
الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah الذي جعل التقوى لباس الصالحين وجعل الدين لباسا بين قلوب المؤمنين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala apapun dosa-dosa kami, ampunilah sekotor apapun diri kami, ampunilah segelap apapun masa lalu kami, ampunilah sehina apapun aib-aib kami, ampunilah seburuk apapun akhlak kami, ampunilah segala kedurhakaan, kezaliman, kemunafikan dan kebohongan-kebohongan kami. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami zalimi, ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami sakiti, ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami bohongi. Terbukalah hati mereka agar mereka berkenan memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan kami. Kalau sampai mereka tidak memaafkan terhadap kami ya Allah, pastilah kami termasuk orang yang bangkrut di akhirat nanti dan termasuk orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha al-'aliyya yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.